atau Pteridophyta. Perkenalkan, nama saya Nidhi Priscilla. Saya Felicia Rahab. Saya Nurfana Rahab. Saya Iman Tonga. Saya Dewi Diana. Saya Ustaz Samantha. Simak video kami berikut ini. Klasifikasi Adiantum radianum, kerajaannya Filidae Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Polypodiopsida, ordonya Polypodiales, familinya Pteridacea, genusnya Adiantum, dan spesiesnya Adiantum radianum. Morfologi Adiantum radianum relatif kecil, paling panjang mencapai 40 cm, berbentuk seperti segitiga, memulat dan tumbuh agak tegak lalu menjuntai jika telah mencapai ukuran penuh. Ukuran daun maksimal 1 cm. Habitatnya dinding kolam, sumur, pagar, selokan, tepi sungai. Ini adalah manfaat Adiantum radiantum atau tanaman suplir. Keindahan suplir sebenarnya terletak pada bentuk daunnya. Ada 4 manfaat, yaitu pertama, selain sebagai tanaman hias dalam pot yang sesuai dengan bentuk indoor maupun outdoor, daun suplir juga banyak digunakan sebagai pemanis dalam rangkaian bunga potong. Yang kedua, yaitu beberapa jenis suplir juga memiliki potensi di bidang kesehatan. Adiantum venustum dan Adiantum capillus veneris memiliki potensi aktivitas antimikrobia untuk melawan Escherichia coli, Trichophyta rubrum, dan Aspergillus therus. Yang ketiga, yaitu dimanfaatkan sebagai tanaman obat untuk mengatasi ketombe, mengatasi lambung rontok, mengatasi haid, mengatasi bronkitis. Yang keempat, yaitu manfaat dari daun suplir ini yaitu meningkatkan nafsu makan dan kemampuan pencernaan, menstimulus fungsi ginjal, dan mempermudah proses lahiran. Klasifikasi Asplenium nidus, yaitu Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodidae, famili Asplenium, genus Asplenium, dan spesies Asplenium nidus. Morfologi tumbuhan Asplenium nidus atau paku sarang burung. Akar serabut, batang limpa, pendek yang permukaannya ditutupi oleh rambut. Daun berwarna hijau, merupakan daun tunggal, berbentuk lancet, tepi berombak, ujung meruncing, dan pangkal runcing permukaan. Daun licin, tulang daun berwarna coklat kehitaman, dengan lebar daun terbesar sekitar 5,5 cm dan panjang daun terbesar sekitar 34,4 cm. Sorus berwarna coklat dengan bentuk garis yang tersusun memanjang dari bagian tengah. Tulang daun menuju tepi. Habitatnya daerah pantai sampai dengan daerah pegunungan pada ketinggian hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Asplenium nidus atau paku sarang burung merupakan paku epifit yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias, sayuran, dan akar untuk media tanam. Klasifikasi Glenchenia lineari, Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Glencheniopsida, ordo Glencheniales, famili Glencheniaceae, spesies Glenchenia lineari. Morfologi Glenchenia linearis atau paku resam. Pertama, setiap pelepah mempunyai daun hijau berbentuk bujur sepanjang 3-7 cm. Yang kedua, panjang pelepah 10-20 cm bergantung pada umur pokok dan habitat. Yang ketiga, hidup menumpang dengan pokok lain. Yang keempat, kemampuan batang dan daun resam yang berulang dan padat menyebabkan ia menghalang pertumbuhan pokok lain di kawasan di mana ia tumbuh sangat padat. Manfaat Glenchenia linearis itu sebagai tanaman hias seperti ini. Bisa juga untuk ini tiang bangunan, bisa juga untuk pupuk hijau, untuk obat-obatan, dan juga untuk alat pembasah dan pembersih. Klasifikasi Platycerium bifurcatum atau tandu rusa. Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Polypodiaceae, genus Platycerium, spesies Platycerium bifurcatum. Saya akan membahas morfologi dari Platycerium bifurcatum. Bentuk daun yang besar atau makrofil, bertangkai dan tampak peluru saat usia muda. Tanaman ini terlihat berserabut dengan bagian batang limpang yang terbelah panjang dan berbuih. Jika kita perhatikan, batang mereka tidak memiliki cabang dan berwarna kecoklatan. Daunnya digolongkan sebagai daun majemuk dengan dominasi warna kehijauan. Posisi daun Platycerium berselang-seling. Bagian ini umumnya tumbuh sepanjang 2-5 cm dan lebar 0,5 cm. Sebagian varietas paku tandu rusa memiliki tepian daun bergelombang dengan permukaan berbulu halus. Sebagian lainnya bertepi bergerigi serta bagian ujung daun yang meruncing, khususnya paku tandu rusa. Spesies ini diketahui bakal hidup di kawasan hutan yang tidak terkurung. Asupan matahari yang masuk cukup banyak sehingga tingkat kelembapan udaranya relatif rendah. Manfaat Platycerium bifurcatum atau dikenal dengan nama tanduk rusa, yaitu sebagai pengobatan tradisional yang telah direkomendasikan sebagai suplemen kesehatan. Yang pertama, memperkuat kesehatan tulang dan sendi, mempercepat penyembuhan luka, membantu fungsi seksual yang sehat, mengontrol tekanan darah, mengelola kinerja mental dan suasana hati, dan yang terakhir yaitu menstimulasi kekebalan tubuh. Klasifikasi Marsilea crenata, Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Salvinales, famili Marsilaceae, genus Marsilea, spesies Marsilea crenata. Morfologi semanggi air adalah jenis tanaman dengan daun, batang, dan akar yang sudah bisa dibedakan dengan jelas.
Rata-rata tanaman semanggi air ini memiliki 4 helai daun dengan panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 2,3 cm. Daun semanggi mempunyai tekstur yang tipis dan juga lembut saat diraba. Daunnya berbentuk seperti biji oval telur dengan warna hijau muda dan hijau tua. Biasanya tanaman semanggi air ini mempunyai tangkai atau batang berbentuk tegak lurus serta tumbuh melingkar secara simetris. Namun, perlu diketahui bahwa batang semanggi air ini hanya tumbuh lurus di dalam air, sedangkan di atas tanah tidak akan bisa kecuali untuk kelompok tumbuhan paku tiang. Akar tanaman semanggi air ini memiliki tekstur yang tidak jauh berbeda dengan anatomi batangnya. Bagian akarnya tertanam berada di dasar wilayah perairan. Umumnya, semanggi air ini dapat ditemukan tumbuh di sekitar air tergenang seperti kolam, rawa, sungai, dan di area persawahan. Manfaat semanggi air mengobati sakit pengacilan hati, infeksi saluran kencing, amandel, batuk dan sesak napas. Saya akan membahas klasifikasi dari Equisetum arvense, kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Equisetoxida, ordo Equisetales, famili Equisetaceae, spesies Equisetum arvense. Morfologi Equisetum debil, akarnya berbentuk serabut yang berasal dari rizoma yang tertanam dalam tanah. Ujung akarnya dilindungi tulung akar untuk melindungi akar saat masuk ke dalam tanah. Batangnya pendek beruas-ruas, terdapat jaringan pengaput xilem dan floem, dan daunnya memiliki klorofil sehingga termasuk tumbuhan autotrof. Ini manfaat dari Equisetum debela. Yang pertama, memperkuat kekebalan tubuh. Yang kedua, mencegah kanker. Yang ketiga, mengurangi masalah pernapasan. Yang keempat, mendukung kesehatan kuku. Klasifikasi Davallia solida, Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiades, famili Davalliaceae, spesies Davallia solida. Davallia sp atau pakis kaki kelinci. Morfologi bervariasi, mulai dari yang majemuk menyirip satu hingga beberapa kali. Atau kelompok struktur pengasuh spora, bervariasi dari melingkar ke setengah bola hingga berbentuk ginjal, dan di sebagian besar genera menyajikan di sepanjang tepi selebaran atau membelah daun. Spora berbentuk kacang atau bilateral. Umumnya pakis kaki kelinci ini dapat ditemukan di dekat kawasan hutan yang lembab, tebing perbukitan, pohon atau bebatuan, dan juga menempel pada sela-sela bangunan yang tidak terawat. Davallia bullata bermanfaat sebagai tanaman hias dan sebagai salah satu pembuatan tanaman bunga seperti ini.